Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhardi. Kali ini saya akan membahas review jurnal kalkulus. Pertama-tama terlebih dahulu, ini sebagai disclaimer, video ini dibuat sebagai bagian tugas di mata kuliah kalkulus pada program studi teknik informatika Universitas Sebar Asia. Jadi jika ada kesalahan pada penyampaiannya mohon dimaafkan. Pertama, jurnal yang akan saya review yang pertama kali adalah berjudul Identifikasi Kesalahan Mahasiswa dalam Penyelesaian Soal-Soal Limit, yang ditulis oleh Budi Mulyono dan Hafiza. Jurnal ini saya dapatkan di Proceeding Seminar Nasional Program Prasejarah Universitas PGRI Palembang November 2017 pada halaman 26-30. Tujuan dari penelitian jurnal tersebut adalah untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan mahasiswa dalam penyelesaian soal-soal limit. Yang kedua, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan metode pembelajaran yang lebih tepat dan sesuai untuk mahasiswa dalam pembelajaran materi limit. Sedangkan untuk subjek penelitian, 73 mahasiswa pendidikan matematika dari salah satu perguruan tinggi di Sumatera Selatan. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan survei. Adapun survei yang dilaksanakan dengan memberikan soal-soal dasar tentang limit untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan mahasiswa dalam penyelesaian soal-soal limit tersebut. Hasil dari penelitian tersebut, secara umum kesalahan-kesalahan mendasar mahasiswa dalam penyelesaian soal limit tersebut adalah: pertama, mahasiswa menganggap bahwa soal limit dapat diselesaikan bila mana terdapat variabel, misalnya variabel X pada fungsi yang akan ditentukan nilai limitnya. Hal tersebut bisa kita lihat pada gambar di atas yang merupakan salah satu jawaban mahasiswa pada soal menentukan nilai fungsi. Mahasiswa menganggap bukanlah fungsi karena tidak mengandung variabel X. Yang kedua, mahasiswa menganggap nilai limit fungsi X pada saat X menuju C adalah hasil substitusi langsung nilai variabel X sebandingan C ke fungsi fx. Ini bisa kita lihat di gambar. Terlihat pada jawaban mahasiswa pada soal menentukan fungsi, mahasiswa membuat kesalahan dengan memberikan jawaban tak terhingga atau tidak terdefinisi. Ini disebabkan mahasiswa langsung melakukan substitusi X sama dengan 1 pada fungsi limit tanpa pertimbangan limit kiri dan limit kanan fungsi tersebut. Yang ketiga, mahasiswa tidak memperhatikan limit kiri dan limit kanan dalam menentukan limit suatu fungsi, dan mahasiswa juga tidak menggunakan dengan baik informasi yang diberikan dalam bentuk grafik fungsi dalam menentukan nilai limit suatu fungsi. Bisa dilihat pada gambar di samping, telah disediakan gambar grafik fungsi Y sama fx. Namun mahasiswa langsung melakukan substitusi pada fungsi X, fungsi fx dalam menentukan nilai limit tanpa memperhatikan limit kiri dan limit kanan, dan juga mahasiswa tidak memperhatikan informasi dari grafik tersebut. Kelebihan dari penelitian ini adalah: yang pertama, peneliti dengan lengkap menjelaskan kesalahan setiap mahasiswa dalam penyelesaian soal-soal limit. Yang kedua, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi dosen dalam memberikan metode pembelajaran pada mahasiswa. Kelemahan dalam penelitian ini yang pertama, hanya menggunakan beberapa jawaban mahasiswa sebagai sampel dalam analisa dan tidak menjelaskan apakah semua mahasiswa menjawab hal yang sama. Kedua, tidak diketahuinya metode pengajaran dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa. Yang ketiga,
tidak menjelaskan kenapa mahasiswa melakukan kesalahan tersebut. Kesimpulan yang didapat dari jurnal ini adalah dalam menjelaskan soal limit, mahasiswa lebih cenderung menggunakan cara disubstitusi langsung pada fungsi. Mahasiswa menganggap jika sebuah fungsi tidak memiliki variabel, maka itu bukanlah fungsi. Terlebih lagi mahasiswa juga tidak memperhatikan limit kiri dan limit kanan, sehingga mereka banyak melakukan kesalahan dalam pengerjaan soal-soal limit. Sekian dari saya review jurnalnya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon tolong dimaafkan. Terima kasih.